Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Today Altcoins Update special, kita akan review 3 koin sekaligus. The first analysis yang akan saya pilih adalah request dari Pak Rian Prayudi ya. The first comment di previous video dia bahas atau dia bertanya seputar LPT atau Live Peer. Kemudian sebenarnya ada request dari Verly Fadilah 9493 ya. Dia sebenarnya requestnya adalah untuk ETHFi. Tapi sorry banget, kayaknya saya belum bisa untuk penuhin nih karena ETHFi ini kan masih baru ya. Kalau kita ngelihat price actionnya juga technically masih terbatas banget datanya atau informasinya. Kita ngelihat pergerakan masih minim ya, tapi memang sebenarnya menarik untuk kita review. Cuman I'm gonna skip that one first. Kemudian kita berlanjut ke Ondo dan satu lagi adalah GRT atau The Grab, teman-teman sekalian. Alright, so kita akan start langsung aja dari LPT atau Live Peer ya. Jadi ini request dari Pak Rian Prayudi. Sebelumnya saya kayak pernah bahas ya, ada pernah sempat informasiin atau sempat ngebahas LPT ini entah di YouTube channel saya atau mungkin di grup Advance atau mungkin di grup Telegram ya. Saya nggak tahu ya teman-teman sekalian di mana terakhir update-nya. Tapi kayaknya kalau di YouTube kayaknya belum pernah deh. Mungkin live streaming pernah, tapi kalau specifically kita create video untuk ngebahas ini belum. Sementara teman-teman kalau kita ngelihat LPT ya, tadi saya lihat sekilas LPT ini kayaknya decentralized social media. Ya sebenarnya kalau secara tren kedepannya saya pikir ini bisa banget lah menjadi salah satu yang diantisipasi, mengingat sosial media itu kan sekarang ini bisa dibilang rata-rata masih web 2 ya, dalam artian data-data kita nih dipegang sama Instagram, dipegang sama Facebook, ya semua sosial media lah rata-rata masih begitu ya kan. Jadi kalau decentralized itu kan ibaratnya ya perusahaan udah nggak sepenuhnya memiliki data kita dan bisa dibilang jadi jauh lebih secure atau privacy ya. Saya juga nggak tahu, tapi sebenarnya menurut saya lucu sih ya kalau orang mengharapkan privacy ya lu jangan punya sosial media ya. Jadi agak aneh aja kalau misalnya orang punya sosial media tapi dia mengharapkan privacy. Sebenarnya menurut saya agak kontra gitu. Tapi ya ini mungkin bisa menjadi satu sentimen atau naratif yang mungkin bisa dimainkan ya oleh para whales atau para bigger players nantinya di masa yang akan datang. So for now, what do I see on LPT? Pertama teman-teman, kalau kita notice pergerakan LPT sebelumnya cenderung turun membentuk falling wedge pattern. So it breaks out dari falling wedge-nya ya, broken dari trend line-nya, kemudian kita ngelihat dia konsolidasi dan ada rally sangat impulse. At least kita ngelihat sepanjang pergerakan di bulan Februari dia rally impulsif banget. Lalu di satu titik kita ngelihat sebenarnya sempat ngebentuk yang namanya inside bar ya di perspektif time frame daily. Namun kalau kita lihat dari perspektif weekly-nya, kita tuh ketahan pas banget guys di area supply yang membuat LPT ini mengalami penurunan sangat drastis. Jadi ibaratnya ini adalah fresh supply yang sangat possible untuk memberikan tekanan jual di LPT. Dan kalau kita ngelihat dia harus mengalami tekanan jual dulu, saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar sekali, mengingat overall movement LPT itu memang sudah sangat-sangat bullish ya. Jadi kalau misalnya ada orang profit taking ya, saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi. Nah untuk saat ini kita lihat pertama inside bar, but then LPT failed untuk maintain di atas inside bar itu. Kita mendapati dia turun, break and retest, kemudian dia kembali turun lagi. Nah, FVG atau Fair Value Gap juga sudah berhasil diambil, dan di satu sisi kita menanggapi bahwa situasi ini bisa dianggap sebagai bagian dari pullback-nya, atau kita bisa katakan dengan istilah inducement. Yang inducement ini artinya mereka atau para pelaku pasar ya, whales terutama, kemungkinan sedang mencoba untuk mencari likuiditas ya, untuk mereka buy kembali dari para retailnya. Nah saat ini teman-teman ini lagi ongoing untuk create lower low. Jadi kalau misalnya mau ditambahin trend line pun bisa ya seperti ini, dan kita melihat dia seakan-akan itu sedang dalam tekanan jual berpotensi untuk ke harga yang lebih rendah. Sebetulnya alangkah lebih baik bagi LPT bisa mempertahankan area ini, mengingat di sini adalah range area Fibonacci golden ratio-nya, ditambah ada yang namanya confluence ya dengan previous support resistance. Jadi kalau misalnya dia bertahan di sini, ini bagus, mengindikasikan momentum bullishnya itu masih bisa berlanjut. Namun semua itu tergantung dari bagaimana reactionnya di sini gitu ya. Yang saya maksudkan reaction itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat mungkin dari perspektif time frame yang lebih kecil ya, katakanlah kita berbicara di time frame 4 jam deh.
atau 120 menit alias 2 jam gitu ya. Jadi kita mesti ngelihat dulu nih bahwa si LPT ini mendapatkan reaksi positif dari market. Jadi anggaplah ini adalah range area demand tadi yang kita lihat di time frame daily ya, kebetulan merupakan confluence dengan SNR sebelumnya dan juga Fibonacci 0,618 tadi ya. Saya gunakan Fibonacci-nya seperti ini biar teman-teman bisa lihat detail. Nah ya, ini adalah range area penting kita nih untuk kita pertahankan. Nah sejauh ini kalau teman-teman notice ya, tekanan jualnya masih berlangsung, entah itu dalam bentuk trendline ya, entah itu dalam bentuk trendline lagi seperti ini, bisa juga. Tapi kalau buat saya yang paling simple dan paling sederhana untuk kita coba untuk lihat adalah secara strukturnya, teman-teman. Kalian notice deh, di sini ngebentuk yang namanya lower high dan lower low sequence ya, secara bisa dibilang konsisten gitu. Dia creating lower low, lower low, lower low terus ya kan. Kita belum melihat nih ada yang namanya reversal. Kalau dia sudah mengalami reversal, katakanlah dia sudah mulai membentuk yang namanya higher high ya, seperti ini. Kemudian dia pullback dan membentuk higher low. Nah, ini ke depannya kita bisa expect dia seperti ini. Jadi, momen timing atau istilahnya kondisi terbaik lah untuk kita mempertimbangkan kita buy kembali di LPT, ya saya katakan minimal kita melihat ada reversal dulu di sini, teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau misalkan di spot fin gue pengen akumulasi, menurut lu bagusnya di mana ya? Sebenarnya area demand ya mungkin bisa bid di kisaran 14,19 dolar ya, start cicil masuk di sana mungkin dari persentase 20% dulu atau 25% gitu ya. Atau kalau misalnya mau masuk dari sini tapi supaya ada exposure dulu masuk 15-10% gimana? Ya masih oke juga. Ya bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan bahwa progres area saat ini ya bisa menjadi area yang menarik untuk start melakukan cicilan beli pada si LPT. Ya, tapi ini bukan ajakan untuk membeli, teman-teman. Anda harus melakukan analisis dulu, terutama secara fundamentalnya, dan yakin nggak istilahnya untuk LPT ini ya dari segi risetnya teman-teman bahwa LPT bisa benar-benar booming gitu loh di masa bulan yang akan datang nanti, teman-teman. So for now, kalau misalnya kita create yang namanya lower low lagi, saya nggak akan kaget ya, mengingat overall movement ini itu masih dalam tekanan jual juga ya. Kalian bisa lihat di sini kita lagi retest ke 61.8%, habis itu ada reaction ya, rejection. Kalau misalkan dia create lower low lagi, saya juga nggak kaget gitu ya. Jadi kita biarkan dulu teman-teman, selama tekanan jual masih berlangsung ya sampai ke ini ya teman-teman, yang keselimpet ya. Selama tekanan jual masih berlangsung, maka jangan buru-buru mengambil kesimpulan ya bahwa si market ini sudah bisa mengalami reversal gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian, aduh gue rencana mau all in nih, ya jangan sekarang ya, minimal tunggu ada konfirmasi dulu deh kalau si marketnya tuh ready untuk rebound. Kalau misalkan belum, ya jangan dipaksakan, terutama buat yang futures ya. Kalau futures itu timing lebih penting daripada kita marking area atau zona ya, sekiranya seperti itu. Nah berikutnya teman-teman sekalian, Ondo ya. Ini Ondo waktu lalu itu sempat kita review ya pada saat live streaming. Saya ingat banget ada satu orang yang cuap-cuap ya, dia bilang Ondo bakal crash. Ya betul sih ya, akhirnya mengalami penurunan gitu kan. Namun teman-teman sekalian, perlu saya tekankan, perlu saya ingatkan kembali bahwa proses penurunan ini bisa saja sifatnya korektif ya, untuk dia mencari area higher low. Mengingat Ondo ini posisinya juga diinvestasi oleh si BlackRock, mereka juga melihat keseriusan kerjasama dengan BlackRock ya. Saya pikir secara fundamental ini bagus ya. Kalau misalkan whales memerlukan yang namanya proses shake out the market dulu ya, ibaratnya kalian naik pohon nih ya, berharap naik ke pohon ke level yang lebih tinggi ya, whales tuh di bawah tuh lagi begini nih, goyang-goyangin kalian gitu ya, ayo turun gitu loh ya, supaya kalian panik dan akhirnya dump dulu ya. Lagi pula teman-teman sekalian, kalau misalkan seandainya ya, I don't know ya, apakah satu atau dua atau bahkan lebih dari teman-teman sekalian ada yang bilang, oh gue nyangkut nih di Ondo, why you buy at the top? That's my biggest question ya. Kalau sekarang ternyata kita dikasih discount, dikasih koreksi, that's gonna be a good opportunity to add some ya, untuk beli atau cicil masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman beli pada saat harganya lagi naik tinggi di atas gitu ya, mungkin kalian baru ngelihat postingan seputar Ondo entah di mana, atau mungkin kalian ngelihat sentimen sangat positif ya dikeluarkan oleh media-media bahwa bilang Ondo istilahnya kerjasama dengan BlackRock dan gitu. Wah itu tuh ya, biasanya kalian FOMO di sana dan akhirnya kalian membabi buta langsung buka aplikasi pencet beli. Nah di situ kalau misalkan kalian merasa kesangkut,
That's the problem ya. Ondo itu kita ada sempat review guys di YouTube channel ini, udah lama videonya. Itu bahkan dari sini live streaming. Saya ingat banget di akhir tahun 2023 ya, kita live streaming 3 hari berturut-turut ya. It's a very ya pokoknya itu seru banget ya. It's a very excited live streaming ya yang saya lakukan karena 3 hari berturut-turut. Itu seru banget, banyak pembahasan ya dari seputar Ondo lah, seputar RNDR. Waktu itu harganya masih di bawah, wah pokoknya masih murah banget ya teman-teman ya, sekitar $4 bahkan ya pada kala itu. Sekarang RNDR kita nggak tahu nih udah berapa nih, udah sempat belasan ya. Waktu itu kita bahas di sini nih teman-teman nih, luar biasa. Jadi Ondo sendiri itu udah naik banyak intinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar Ondo, dan apalagi kalian bertanya karena kalian tersangkut, nah ini ya momen-momen menurut saya kalian mungkin harus lebih banyak melakukan introspeksi diri ya. Saya ngomong apa adanya, tapi ya teman-teman mau lebih baik dong ya kan, mau lebih baik dalam artian dari segi hasil, mau lebih baik dari segi eksekusi ya, pengen lebih baik intinya. Kalau bisa jangan sampai gue kesangkut deh kok kayak tahun 2021 atau gimana ya. Ini ya makanya teman-teman harus mempelajari dengan baik, terutama soal psikologis, karena pengambilan keputusan rata-rata ya di market crypto, apalagi buat beginner atau newbie, itu pasti dasarnya bukan dari analisa, dasarnya bukan dari riset, tapi dasarnya adalah based on FOMO dan dari segi psikologi ya. Itu rata-rata teman-teman terjadi. Jadi untuk saat ini Ondo gimana Vin ya, cut the crap ya, kita langsung masuk ke dalam analisisnya. Oke, Ondo in the end ya, menurut saya utamanya adalah kita udah create higher high di sini ya, which is good. It is very good teman-teman. Kita udah create higher high, kemudian price going up ya, sangat signifikan. Saat ini lagi retrace atau lagi pullback. Wajar nggak? Wajar ya. Coba lihat lagi price action Ondo sebelum-sebelumnya teman-teman. Nih ya, kita clear out dulu deh biar enak teman-teman ya. Jadi nextnya lagi kita nanti baru analisanya beda ya. Nah teman-teman lihat, ini naik ya sampai top di sini, dia koreksi 24% ya. Ini kita hapus deh biar teman-teman bisa lihat ya. Dia naik nih ya, dia koreksi berapa persen? 20% lebih kurangnya ya. Saya munculin dulu teman-teman label harusnya. Oke, there you go. And there you go ya teman-teman, 25%. Terus dia naik nih, create higher high ya. Dia naik create higher high. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Apa yang terjadi? Pop ya. Wah, dia naik lagi kencang. Tapi sebelum dia naik kencang, kalian lihat ada fake out-nya dulu berapa persen? 23%. Ini koreksi-koreksi yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri yang namanya market tuh nggak mungkin naik tegak ke atas ya. Pasti ada proses koreksinya. Lalu kita melihat major correction. Well, technically, kalau saya melihatnya itu seperti ini teman-teman. Anda gunakan chart, ya saya nggak bisa pakai chart itu. Tapi intinya saya lihatnya begini. Ini naik satu swing, primary swing, and then dia pullback. Overallnya dari atas ke bawah dia koreksi berapa persen? 40,9% ya. Dari sini ke sini 40%. Dan sekarang dia udah create higher high lagi. Nah ini kan namanya adalah struktur yang bullish. Market structure nih, dia sini konsolidasi, naik pullback, abis itu dia create higher high. Nah sekarang kita ngelihat dia udah mampu nanjak sampai topnya itu bahkan di kisaran area 0,99 dan terakhir sempat sentuh $1. Setelah dia sentuh $1, lalu dia mengalami yang namanya rejection. Lalu dia mengalami yang namanya saat ini kita kenal dengan istilah pullback dari atas ke bawah. So far sudah 28%. Wajar nggak? Wajar ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa waduh Ondo bakal dump nih, bakal jatuh banget parah gitu ya. Ya sebenarnya memang idealnya bagi siapapun yang mungkin sudah melakukan pembelian atau melakukan akumulasi dari bawah, udah dapat 2x, 3x ya, kalian harusnya bisa take profit sebagian. Kalau kalian percaya Ondo secara jangka panjang, maka modal kalian bisa secure dulu. Profit sebagian kalian secure dulu. Ya, selebihnya gimana? Ya moon back. Karena seperti yang saya selalu sampaikan di video live streaming, saya bilang bahwa party kita belum dimulai teman-teman, halvingnya aja belum. Bitcoin tuh halvingnya nanti 20 April. Dan kalau berdasarkan historical data, alt season yang bener-bener semuanya pumping gila-gilaan itu terjadi setelah 4 bulan halving.
Jadi sekarang posisinya teman-teman sekalian, kalau kalian masih keep barang, kalian percaya secara jangka panjang, percaya secara fundamental, well you can maintain it. Ya, dan yang lebih penting apa? Strukturnya masih bullish untuk Ondo. Ya, yang saya lihat di sini tidak bukan adalah proses atau bagian dari pullback-nya dia. Kita ngelihat di sini dia terbentuk support ya, dari segi perspektif time frame lebih kecil, katakanlah 4 jam tuh ya, dia udah create support. Lalu tidak bisa dipungkiri, proses saat ini adalah termasuk dalam bagian pullback-nya si Ondo. Ya, dia mengalami pullback, dia create lower low. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement lagi, tadi secara gambaran besar sebenarnya di 0,63 ya, itu adalah area yang sangat menarik untuk Ondo retest. Tapi kalau dari struktur internalnya saja, kita bisa lihat di sini terdapat yang namanya demand. Ya, kemudian secara pergerakan saat ini Ondo technically hanya konsolidasi saja. Kalau misalnya dia naik dan fake out hanya untuk turun lagi, saya nggak akan kaget, mengingat struktur saat ini di time frame kecil seperti 4 jam itu dalam keadaan bearish ya, lebih kurangnya seperti ini, tek ya. Kalau dia naik begini terus dia turun lagi, saya juga nggak akan kaget ya. Mungkin saya akan coba untuk pantau bagaimana nanti reaksinya ketika dia mendekati area demand. Kalau bisa lebih rendah lagi, mungkin saya akan baru pertimbangkan lagi, lihat bagaimana dia ada reaksi lagi di sana gitu ya. Yang pasti apa? Kalau ada indikasi reversal, baru coba dimanfaatkan. Kalau belum, sebaiknya sabar. Tunggu sampai ada konfirmasinya terlebih dahulu. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses saat ini Ondo sedang dalam tekanan jual dan lagi dalam proses korektif atau pullback-nya dia. Ya, itu yang perlu kalian take note untuk si Ondo ini, teman-teman. And last but not least ya, yang akan kita review adalah GRT. So untuk GRT sendiri gimana kabarnya ya? GRT ini recently kita ngelihat dapat pergerakan yang sangat-sangat menarik sekali ya. So far dia udah nanjak terus-terusan nanjak sampai kembali retest ke area supply yang paling major dari perspektif time frame weekly. Kenapa saya katakan itu adalah supply-nya? Simple guys. Lihat harga turun, pullback, habis itu boom ya, dia break low. Break low-nya dari mana? Bukan break low dari sembarangan loh, bukan area sembarangan. Tapi ini adalah support yang sangat major pada perspektif weekly, dan dia berhasil breakdown impulsively, turun dalam beberapa waktu yang bisa dibilang cukup panjang ya ini, karena ini time frame weekly. Jadi kalau kita lihat ini sekitar 140 hari, lebih kurangnya hampir 5 bulan teman-teman ya, atau 4 bulan setengah lah, dan dia turun sekitar 84%. Nah ini adalah fresh supply. Kalau nggak ada reaksi, saya akan kaget teman-teman ya. Kalau misalnya dia najak terus ya sampai bahkan nembus ke $1 langsung, wah itu saya bakal kaget sekaget-kagetnya. So untuk GRT saat ini kena rejection, wajar ya, bukan sesuatu yang harus kita panikan atau sesuatu yang kita harus ya bisa dibilang khawatirkan gitu ya. Yang penting apa teman-teman? Balik lagi yang tadi saya sudah jelaskan, berbicara soal struktur. Kalian lihat struktur perspektif time frame daily. Menurut kalian ini bearish atau bullish? Ya. Saya kasih waktu, jawab dalam hati ya. Mau jawab 3 hari lagi juga boleh, karena videonya masih akan saya posting walaupun 3 hari ke depan. Nah, yang pasti teman-teman kalian lihat, it's a bullish ya. We have higher high, another higher high is formed here ya. Dia sempat pullback nih, dalam, abis itu bung naik lagi teman-teman. So technically ini adalah lowest point kamu, ini adalah highest point kamu. Low from istilah kita tarik Fibonacci from the low to the top. Klik di sini, dapat Fibonacci 0,618% retracement ya, tambah 0,79 aja deh ya, supaya kita tahu juga area level krusialnya dia. Dan sejauh ini adalah lowest level yang paling penting harus dipertahankan oleh GRT, karena kalau dia breakdown dari situ, artinya kita akan melihat ada massive correction ya terhadap pergerakan besarnya. And overallnya still it's gonna be very interesting untuk ngelihat bagaimana GRT bisa maintain di level ini, karena ini adalah support resistance major ditambah Fibonacci golden ratio, jadi ada confluence di sana. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, sama ya, berlaku untuk LPT, untuk Ondo, semua sama teman-teman. Maksudnya sama gimana, Vin? Maksudnya adalah kalau struktur di perspektif time frame kecil nunjukin kamu bahwa saat ini tekanan jual masih mendominasi, sellers masih mendominasi dengan strukturnya, makanya kita bisa lakukan hanya satu, yaitu follow the structure. Ya, terutama kalau saya mungkin pegangan pribadi ya, saya bakal ngeliat dari 2 jam ya. Kita lihat di sini dia udah create lower low, di sini juga demikian, dia create lower low ya. Harga turun, lumayan dalam. Kalau lihat 1 jam kelihatannya ya, ini baru kelihatannya teman-teman. Biasanya kita bisa early
early assessment, tapi ya kalau salah kita harus bisa terima ya, dalam artian gitu loh, kita buy juga udah dekat atau kita long ya, atau kita buy atau long dekat dengan area krusial. Jadi saya berusaha untuk mencoba menentukan ini udah mulai reverse atau belum nih ya. Yang saya lihat adalah satu, kita udah ngeliat ada proses liquidity sweep karena ini low point cuma di fake out doang, habis itu harga rebound. Lalu di sisi lain kita ngelihat ada potensi, kita katakan dengan istilah market structure shift. Why? Karena dia sudah create yang namanya lower low. Jadi kita anggap ini adalah low point sebelumnya. Sementara ini adalah high point-nya. Ya, jadi kita lihatnya seperti ini. More or less harga turun, pullback, abis itu dia turun create lower low. That's gonna be our lower high. Dan ternyata dia berhasil create higher high. Nah, the biggest question saat ini untuk GRT, ini kan dia lagi dalam keadaan pullback. Jadi saya perlu tahu apakah dia akan pertahankan range ini dan start create yang namanya higher low. Nah itu teman-teman ya. Kalau misalkan demikian ini valid, nah ini sebenarnya bisa jadi early opportunity untuk masuk ya, karena kita tahu area ini adalah area krusial. Di sisi lain kita ngelihat dari 1 jamnya minimal udah ada proses reversal yang berlangsung, di mana dia membentuk yang namanya potensi higher high dan higher low sequence. Jadi kalau dia lihat dia pullback, kemudian tiba-tiba katakanlah ya si GRT ini start consolidating ya kan, dia mulai flat, mulai konsolidasi. Nah ini dia ya, mungkin bisa jadi sebuah indikasi dari potensi dia create higher high. Ya walaupun bisa saja kita cuma untuk mencari yang namanya potensi retracement ya, jadi jatuhnya dia kayak reject gini ya. Tetap saya tidak memungkiri bahwa kita ada di key levelnya pada perspektif time frame besar dan kita ngelihat ada indikasinya. Jadi kalau misalkan memang ini valid jadi reversalnya, why not gitu ya, kita bisa dapat kesempatan buy dari harga yang relatif murah. Terlepas dari kondisi itu, kalau teman-teman ngelihat nanti ketika dia naik, katakanlah mendapati adanya rejection ya, mungkin terhadap level apa, misalnya terhadap level fair value gap ini kan ada fair value gap nih teman-teman ya, dapat rejection nih, terus kalian malah dapat kesempatan untuk melakukan sell short ya. Nah ini malah bisa dimanfaatkan kembali istilahnya untuk scalpingan gitu ya teman-teman sekalian ya. So for now ya kembali lagi ke teknik trading masing-masing, strategi trading masing-masing juga. Kalau kalian yang konservatif, probably you only following the trend ya, mengingat trennya saat ini dalam keadaan bullish ya, sebisa mungkin kita coba untuk cari setupnya long bukan short. Nah sebaliknya kalau misalkan kita ngelihat di perspektif time frame kecil ternyata dia malah kecenderungan turun ya, mungkin kalian bisa cari sell short juga ya. Cuma saya pribadi saat ini ngelihat ada indikasi rebound, itu yang akan saya coba untuk manfaatkan. Kalau memang demikian itu valid, kalau tidak valid yang penting kita manage resiko kita. Dia bergerak di bawah sini berarti saya sadari ada potensi dia create lower low, itu aja pertimbangannya. Oke, so teman-teman sekalian, thank you very much for watching this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. And once again, thank you very much guys for 100,000 subscribers ya, buat support kalian terhadap YouTube channel ini. Semoga informasi yang saya sampaikan setiap saatnya bisa selalu memberikan manfaat yang positif buat kalian semua. So God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.